Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 7 tentang perkembangan teknologi, subtema 1 tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Indonesia adalah negara agraris dan juga negara maritim. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu negara agraris dan juga negara maritim? Negara agraris adalah negara yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani, sedangkan negara maritim adalah sebagian besar wilayahnya itu adalah lautan. Oleh karena itu, hasil laut dan juga hasil pertanian sangatlah banyak. Nah, karena banyak sekali, maka harus diolah agar tidak cepat membusuk. Sumber pangan manusia itu berasal dari hewan dan juga tumbuhan. Apakah kalian tahu arti dari pangan? Ya, betul. Pangan adalah makanan yang diperlukan oleh makhluk hidup. Pangan dapat juga diartikan sebagai kebutuhan pokok manusia yang berasal dari tumbuhan dan juga hewan untuk dikonsumsi manusia serta untuk memenuhi kebutuhan sumber energi tubuh manusia. Nah, karena sumber pangan itu tidak dapat bertahan lama, dalam artian dapat cepat membusuk atau basi, maka terciptalah teknologi pangan. Apa itu teknologi pangan? Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi untuk mengolah hasil pangan. Nah, dengan teknologi pangan, makanan dapat bertahan lama dan tidak cepat basi. Adapun cara untuk membuat makanan menjadi awet atau tahan lama itu ada 3. Yang pertama yaitu dengan cara pengawetan, yang kedua pengemasan, dan yang ketiga adalah penyimpanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh hasil dari teknologi pangan. Contoh hasil dari teknologi pangan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada dari tumbuhan. Dari hasil tumbuhan ini itu biasanya diperoleh dari hasil pertanian dan juga perkebunan. Adapun contohnya yang pertama adalah kacang kedelai. Nah, dari kacang kedelai itu bisa diolah menjadi tahu dan juga tempe, bisa diolah menjadi kecap dan juga susu kedelai. Yang kedua yaitu gandum. Dari hasil gandum ini bisa diolah menjadi tepung untuk membuat roti gandum. Yang ketiga ada ketela atau singkong. Ketela atau singkong itu dapat diubah menjadi keripik. Selanjutnya ada tebu. Tebu bisa diolah menjadi gula. Selanjutnya ada tanaman teh. Nah, tanaman teh atau daun teh ini bisa diolah menjadi teh seduh, teh celup, teh dalam kemasan botol atau juga dalam kemasan kotak. Selanjutnya ada buah. Nah, di sini ada buah stroberi dan juga buah nanas. Buah stroberi dan juga nanas dapat diolah menjadi selai. Kalau tadi kita sudah membahas tentang hasil dari teknologi pangan melalui tumbuhan, selanjutnya kita akan membahas hasil dari teknologi pangan
melalui hewan. Nah, di sini hasil dari hewan itu dibagi dua, yaitu dapat diperoleh dari hasil perikanan dan juga peternakan. Adapun contohnya yang pertama yaitu susu sapi. Nah, susu sapi dapat diolah menjadi susu bubuk, susu kental manis, susu UHT atau ultra high temperature, yogurt, keju, mentega, dan juga es krim. Contoh yang kedua yaitu daging sapi. Nah, daging sapi dapat diolah menjadi sosis, bakso, kornet, dan juga abon daging. Contoh yang ketiga yaitu ada daging ayam. Nah, daging ayam dapat diolah menjadi sosis ayam, nugget ayam, bakso ayam, dan juga abon ayam. Contoh selanjutnya yaitu ikan. Nah, ikan dapat diolah menjadi bakso ikan, sarden, ataupun ikan asin. Contoh selanjutnya yaitu ada bandeng. Nah, ikan bandeng itu dapat diolah menjadi bandeng presto. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari teknologi pangan. Nah, manfaat teknologi pangan itu banyak sekali. Yang pertama yaitu makanan menjadi awet dan tidak mudah rusak atau basi. Yang kedua, bebas dari penyakit yang disebabkan oleh makanan rusak. Yang ketiga, makanan lebih praktis untuk dimakan. Adapun manfaat yang keempat yaitu tidak banyak sisa makanan karena terbuang akibat basi atau busuk. Yang kelima, dapat menghasilkan makanan jenis baru. Yang keenam, dapat menjadikan peluang untuk usaha kuliner. Dan yang ketujuh, meningkatkan kreativitas kita dalam mengolah makanan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar walau di rumah aja ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.